Kisah dari secangkir kopi asin. Suatu ketika, seorang pria menghadiri sebuah pesta. Di sana dia ngelihat ada cewek cantik banget, masya Allah. Terus dia kagum sama cewek itu. Di sana juga banyak banget laki-laki yang merhatiin cewek itu ya, karena ya biasanya cantik suka jadi perhatian gitu kan. Terus banyak juga nih yang naksir sama cewek itu. Tapi si pria ini tampil biasa aja, B aja gitu, kayak ya udah ini gue gitu, tampilan gue kayak gini gitu, nggak neko-neko gitu, pokoknya biasa aja gitu. Dia nggak istimewa sehingga nggak pada merhatiin orang ini gitu. Terus waktu dia udah selesai nih pestanya, dia memberanikan diri buat ngajak si cewek itu beli minuman hangat. Tapi si cewek itu kaget banget dong, karena ih saha sih gitu, kenal ge henteu. Tapi karena si pria ini ngajaknya dengan kata-kata yang sopan dan santun, ramah gitu, akhirnya si cewek ini mau diajak buat beli minuman hangat. Akhirnya mereka berdua tuh pergi ke kedai kopi gitu. Terus duduk, gak ada yang ngobrol sama sekali gitu, kayak gak ada kata-kata banget gitu. Di antara mereka tuh benar-benar sepi banget, kaku banget gitu. Suasana di sana tuh gugup banget. Terus juga pokoknya sepi banget, gak ada yang ngobrol. Terus si gadis ini kan merasa nggak nyaman gitu. Terus dia bilang, apa kita pulang aja? Malah si prianya tuh malah manggil pelayan kedai kopi itu, katanya bisa minta garam untuk kopi saya. Terus semua orang yang ada di sana tuh langsung pada ngelihat ke si cowok itu gitu. Hah, garam? Pipi cowok itu langsung merah banget. Tapi tetap aja dia masukin garamnya ke kopinya, terus dia minum. Karena penasaran, akhirnya si cewek itu nanya ke si cowoknya, kok kamu ngelakuin ini gitu. Terus si prianya tuh ngejawab gini, saat aku masih kecil, aku tinggal di daerah pantai yang sangat dekat dengan laut. Aku suka main di pantai, katanya. Terus aku bisa ngerasain laut, asin, dan sedikit menggigit, sama seperti kopi asin ini. Dan setiap aku minum kopi asin, aku selalu ingat masa anak-anak aku. Ingat kampung halaman dan keluarga aku waktu aku tinggal di daerah pantai itu. Si pria ini nyeritanya tuh sambil berkaca-kaca gitu loh, kayak meresapi sedihnya tuh bener-bener gitu. Dia nyeritainnya tuh. Terus si gadis ini kan benar-benar ngedengerin banget cerita dari pria ini kan, sambil kayak masya Allah gitu. Dia tuh sampai perasaannya tuh tersentuh banget saking kebawa cerita dia gitu loh, kayak dia tuh nyerita sambil nangis, sambil berkaca-kaca gitu. Dan ini tuh orang tuh langsung terkesan gitu. Terus gadis ini mikir, kalau seorang pria bercerita penuh perasaan bahwa ia rindu kampung halamannya, pasti pria itu mencintai rumahnya, peduli akan rumahnya, dan mempunyai tanggung jawab terhadap rumahnya. Si gadis ini tuh langsung kagum, terkesan banget kan sama si cowok ini. Terus si gadisnya tuh berbicara kayak gini. Dia juga nyeritain tentang keluarganya, masa anak-anaknya, kehidupannya, latar belakangnya, masa kecilnya, pokoknya kampung halamannya, semuanya dia ceritain. Akhirnya yang asalnya suasananya kaku berubah jadi sebuah perbincangan yang hangat, dan akhirnya itu menjadi sebuah awal yang indah dalam cerita mereka berdua. Terus si gadis ini akhirnya tahu bahwa dia telah menemukan pria yang luar biasa. Terus pria ini adalah seorang lelaki yang sangat memenuhi segala permintaannya. Dia juga sangat perhatian, baik, penuh kehangatan, dan sangat peduli. Pria ini betul-betul seorang yang baik dan impian semua gadis. Dan si gadis hampir aja kehilangan orang itu. Kopi asin yang mengawali segalanya. Jadi semuanya ini berawal dari kopi asin itu. Terus akhirnya mereka berdua menjalin hubungan. Terus ya kisah cerita mereka berlanjut sampai mereka nikah dan menjalin kehidupan pernikahan yang sangat bahagia. Setiap si gadis ini membuatkan kopi untuk suaminya, terus ke dalamnya dibubuhkan garam karena dia tahu kalau sang suami ini benar-benar suka banget kopi asin. Beda dari orang lain kopi pakai gula, ini pakai asin, pakai garam.
Jadi setiap dia bikin kopi buat suaminya itu pasti pakai garam gitu. Nah, setelah 40 tahun hidup bersama, si pria ini meninggal dunia dan meninggalkan sebuah surat untuk istrinya. Dan ini isi suratnya. Cintaku, mohon maafkan saya. Maafkan saya karena seumur hidupku aku telah berdusta sesuatu. Hanya sebuah kebohongan yang aku katakan padamu tentang kopi bergaram, kopi asin. Ingat gak saat kita pertama kali jalan bersama? Saya sangat gugup ketika itu. Sebenarnya saya ingin meminta gula, tapi malah berkata garam. Sulit sekali untuk mengubahnya karena pasti kamu akan merasa tidak nyaman. Jadi saya maju terus. Tak pernah terpikir bahwa hal itu ternyata menjadi awal perbincangan kita. Saya selalu mencoba untuk berkata sejujurnya selama ini, karena saya telah berjanji untuk tidak membohongimu untuk suatu apapun. Tapi saya juga terlalu takut melakukannya. Sekarang saya sekarat. Saya tidak takut apa-apa lagi. Jadi saya katakan padamu yang sejujurnya, saya tidak suka kopi asin. Betul-betul aneh dan rasanya tidak enak. Tapi saya selalu mendapat kopi asin setiap hari seumur hidup saya sejak bertemu denganmu. Dan saya tidak pernah sekalipun menyesal untuk itu. Untuk segala sesuatu yang saya lakukan untukmu. Memilikimu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Bila saya dapat hidup untuk kedua kalinya, saya tetap ingin bertemu kamu lagi dan memilikimu seumur hidupku. Meskipun saya harus meminum kopi asin itu lagi. Air mata si gadis menitik deras dan membuat surat itu menjadi basah. Kemudian hari bila ada seseorang yang bertanya padanya, apa rasanya minum kopi pakai garam? Si gadis menjawab, rasanya begitu manis. Memilikimu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Bila saya dapat hidup untuk kedua kalinya, saya tetap ingin bertemu kamu lagi dan memilikimu seumur hidupku. Meskipun saya harus meminum kopi asin itu lagi. Teman-teman, semoga pesan dan kesan dari kisah ini bisa kalian ambil, dan hikmahnya tentunya banyak banget dari cerita ini. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang selalu membahagiakan orang lain dan jangan pernah menyesali apa yang telah kita perbuat. Semoga cerita ini bermanfaat. Makasih banyak buat kalian yang udah dengerin cerita ini sampai akhir. Dan semoga kalian selalu bahagia dan sehat. Makasih banyak yang selalu nontonin video-video aku. Jangan lupa bahagia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.